Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Putri Ayu Lestari dengan nomor NIM 8601118738, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka. Pada video ini kita akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Tujuan pembelajaran pada judul ini yaitu yang pertama, menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokus. Yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menyampaikan refleksi pribadi bagi generasi muda saat ini. Fokus yang saya ambil yaitu perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Peristiwa penting pada tahun ini yaitu pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu Persatuan Indonesia. Yang dimaksud adalah seluruh golongan dan suku sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Refleksi diri, saya belajar bahwa kemerdekaan tidak hanya hasil perjuangan fisik, tetapi juga kesatuan hati dan pikiran. Nilai persatuan ini penting bagi generasi muda agar tidak mudah terpecah karena perbedaan suku, agama, atau pendapat. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1949 sampai 1950, terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang sempat menggantikan NKRI setelah konferensi meja bundar. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang tetap menginginkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan semangat musyawarah. Masyarakat akhirnya kembali ke NKRI karena lebih sesuai dengan keinginan rakyat. Nomor 3 yaitu masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, pemerintah berusaha menata kembali kehidupan bangsa yang kacau agar rakyat sejahtera. Refleksi diri, meski niatnya baik, pelaksanaan kekuasaan sering berlebihan. Saya belajar bahwa keadilan harus dijalankan dengan bijak, tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak. Nomor 4, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Munculnya peristiwa ini yaitu pemerintahan Orde Baru yang menekankan stabilitas politik dan ekonomi serta menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia. Maksudnya, pembangunan ekonomi besar-besaran untuk kemajuan bangsa. Refleksi pribadi, walau pembangunan maju, kebebasan rakyat dibatasi. Saya belajar bahwa kemajuan bangsa harus disertai kebebasan berpendapat dan kejujuran dalam pemerintahan. Nomor 5 yaitu masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Gerakan reformasi tahun 1998 yang menumbangkan Orde Baru dan menuntut pemerintahan yang lebih demokratis. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta kemanusiaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud adalah rakyat berani menyuarakan keadilan dan hak asasi. Refleksi pribadi, saya belajar bahwa generasi muda harus berani bersuara untuk kebenaran, tetapi tetap dengan cara yang beradab dan damai. Nilai kemanusiaan dan demokrasi masih sangat relevan agar bangsa tetap maju tanpa kehilangan moral dan persatuan. Kesimpulan pada pembahasan video ini yaitu perjalanan panjang Pancasila
menunjukkan bahwa ideologi ini tidak hanya milik masa lalu, tetapi juga pedoman hidup bagi masa kini dan masa depan. Dengan memahami sejarah dan maknanya, generasi muda diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.